Ciri-ciri restitusi seperti ini Bapak Ibu. Satu, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bukan identitas. Jadi yang di bawah itu tadi itu menstabilkan identitas, yang segini Bapak Ibu. Itu menstabilkan. Jadi gini, kalau anak kita memiliki berantem nih misalnya, kita stabilkan dulu dia. Sisi menstabilkan identitas, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yang melakukan kesalahan tadi, udah berulang-ulang. Contoh yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan dia dulu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Itu adalah contoh kalimat yang kita sampaikan kepada anak yang memiliki masalah. Lanjut, berikutnya. Yang keempat, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Misalnya, kalau Bapak sugeng, nah kalau misalnya kita sebagai ibu, solusi dari permasalahan kamu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena satu, rasa bersalah menguras energi. Yang kedua, merasa bersalah berarti identitas gagal. Yang ketiga, merasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu. Kita buat lagi sisi validasi atau tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Nggak boleh yang seperti itu. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang dia tadi melakukan kesalahan itu ya Bapak Ibu. Kamu boleh mempertanggungjawabkan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah untuk validasi tindakan kita sebagai guru kepada murid kita. Sisi yang ketiga itu sisi menanyakan keyakinan. Di sini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, sebaiknya kita buat keyakinan kelas karena itu sangat penting. Karena baru-baru ini juga di kelas saya, di kelas 4A itu saya sudah terapkan. Dan setiap mereka melakukan kesalahan, gini aja saya bilang, anak-anak, kita sudah buat keyakinan kelas kan? Iya Bu, sudah. Yang buat keyakinan kelas siapa? Kita Bu, bersama-sama. Nah, sudah ada tindakan kelasnya, saya sudah tempel di situ, Ibu sudah tempel. Coba nak setiap hari dilihat apa yang boleh, apa yang tidak. Saya bilang begitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata anak-anak itu agak sedikit terrem dia, karena kesepakatan itu tadi kan buatnya bersama-sama, bukan saya pribadi. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya memaksa dan biasanya itu dibuat di sekolah, kelas. Dan tanamkan ke anak-anak bahwa keyakinan kelas ini kita buat bersama dan kita patuhi secara bersama-sama. Nah, setelah melakukan langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Contoh keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, yang suka coret-coret kawan, yang suka lempar-lempar kertas, nah, itu kita rangkum dalam satu keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada dia. Jadi ada 3 tahapan untuk melihat atau untuk memperbaiki kesalahan anak, yaitu namanya tindakan restitusi. Ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di waktu yang lain atau di kesempatan yang lain
Kita boleh sharing-sharing tentang keyakinan kelas supaya kita buat bersama-sama, dan itu sangat penting yang terlindungi kita sebagai guru. Kalau yang saya merasa ya, karena gini, kalau kita menghukum anak nanti takutnya dia ngadu ke orang tua. Tapi kalau nggak tadi itu kita nanti bisa kasih tahu, ini loh Bu, Bapak Ibu, kita sudah buat keyakinan kelas, ini patokan saya, dan ini dibuat bukan cuma saya, anak-anak ikut terlibat. Jadi yang saya buat kemarin itu saya suruh mereka tempel di dinding, itu ada kertas warna-warni, saya suruh tempel di dinding. Nah, kalian buat apa yang mau kita sepakati. Mereka boleh buat 1, boleh buat 2, boleh buat 3. Nah, dari situ kita gabungkan. Jangan misalnya ada 20 anak, 20 lain kalimatnya, kalimat positifnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita bisa lebih diskusi lagi, dan doakan saya sukses di CGP ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.